Dari situ, seluas apa Fajar ingin tahu tentang kehidupan pelangi? Apa makin liar dengan biasanya kan orang udah kejadian dari itu kan ada rasa yaudah deh, stop deh gitu kan, stop deh, nggak mau bikin keluarga was-was lagi, atau apa gitu, atau mungkin malah menjadi-jadi. Yang aku nggak mau sama dia sebelumnya ngasih ini kan udah capek kan dikasih uang terus, aku maunya ini aja udah gitu. Terus dibajak dibikin status kayak gini, oh ayo gini gitu, oh dibikin aku jilatin aku ini gitu. Jadi orang udah pada wah si Fajar masa kayak gini. Disitulah orang juga udah pada ngelapor ke BK, tapi BK-nya cuma menganggap paling itu direntas sama teman-temannya iseng gitu kan. Ternyata beneran. Makanya habis di BK gitu diproses lah ke kantor polisi. Oh, sampai ke kantor polisi juga? Ya, dan viral lah di sana. Vakum deh. Di penjara tuh orang. Oke, sebentar. Jadi mungkin kayak di berita-berita kali ya. Jadi kayak misalkan yang saya tangkap tadi ya dari Fajar, kayaknya teman kamu ini kayak nggak tega gitu ya, kayak mendengar penderitaan kamu, terus kamu dengan polosnya mungkin waktu itu cerita ke dia mau dikasih ini, tapi ternyata belum jadi juga, dan mungkin temanmu ini kasihan mungkin, makanya dia lapor ke BK tadi itu. Akhirnya mungkin mereka bertindak langsung ke sekolahan, benar. Dicari semua itu dari sumber-sumbernya dari mana dia. Benar. Akhirnya ketangkap polisi. Tangkap polisi itu. Berkasus aku. Oke. Nah terus dia di penjara? Penjara dong. Kisaran 3 atau 4 tahunan lah. Itu. Oke. Kasusnya itu tadi apa? Pencabulan jatuhnya ya. Oke. Undang-undang ITE kalau salah, karena dia udah ngeretas Facebook aku udah nyebarin berita yang nggak bener kan. Oke. Nah disitulah momen dimana keluarga aku tahu aku gituan. Oke. Jadi momen dimana keluarga aku tahu kalau selama ini aku pulang malam, pulang subuh itu sana. Keluarga udah pada tahu, abang aku, karena viral tadi. Karena viral udah. Kalau di laporan polisi kan pihak guru pasti ngubungin orang tua dong. Orang tua aku bodo amat. Maksudnya nggak tahu itu si Fajar ngapain gitu. Jadi dilaporin ke kakak aku. Nah di sana. Keluarin dari sekolah? Enggak. Kan aku korban. Iya sih ya. Tapi enggak. Biasanya kan kalau di berita-berita itu kan, oh si Fajar juga mau gitu. Suka gitu enggak? Enggak ada. Pokoknya Fajar waktu itu aku berlindung aja gitu. Aku bohong-bohongin aja orang. Kalau gue sebenarnya juga sama suka sebenarnya, makanya terjadi kayak itu. Cuma gara-gara si sialan ini, si wanita kakak aku ini, tapi dia mungkin udah dapat karma juga mungkin ya. Oke. Nah akhirnya dia di penjara tuh. Iya. Di penjara, tapi semua tubuhmu udah nggak terbayarkan dulu, itu udah selesai udah. Udah. Gak jadi tuh dapat Androidnya. Pada dikit lagi, benar dapat dikit lagi 1 hari mungkin kalau aku masih iyain kata dia mau dia pakai aku. Android apa sih, sorry? Oppo. Sampai segitunya Fajar. Bener. Berapa harganya waktu itu? Baru keluar. Berapa? Harga nggak tahu ya. Tapi kalau pengen banget ya. Pengen lah. Gue nggak punya HP. Gue mainnya ke warnet gitu bang. Di situ. Tahu keluarga, marah banget abang aku, ditonjokin ini. Oh, sampai marah tuh. Iya. Buat malu keluarga aja lu. Karena udah tahu kasus itu ya tadi. Iya. Sampai ke kantor polisi, sampai ini akhirnya keluarga tahu, disidak dia itu langsung. Fajar. Iya. Digebukin sama abang. Iya, digebukin, dikata-katain sama keluarga. Diusir dari keluarga? Enggak sampai diusir sih. Diancam diusir ya. Pergi aja lu dari rumah gitu. Ngebebanin emak lu aja gini-gini, orang nyari duit buat lu juga gitu kan, sambil ditonjok, sambil ditebas-tebas kepala gua. Terus orang tua gimana? Mama nggak dikasih tahu sih, karena mungkin udah tua juga ya, jadi nggak dikasih tahu. Oh jadi yang cuma kasih tahu dia si Fajar bermasalah di kantor polisi, udah itu aja sampai di sana aja.
Iya. Yang tahu yang detailnya itu abang lah, kakak. Abang-abang aku itu. Oke. Nah setelah dari situ udah tobat nggak? Malah menjadi-jadi sih sebenarnya. Menjadi-jadi lagi. Iya. Kenapa bisa menjadi-jadi? Pengen meluapkan lagi gitu? Enggak sih. Atau mencari mangsa lagi? Mencari mangsa sih. Karena udah keenakan dikasih uang, aku mau cari yang lain lagi. Oke. Setelah berapa lama setelah itu bangkit lagi jiwanya. Gak bisa ini ya tahu. Padahal kan udah apa namanya dipantau sama abang nggak sih waktu itu? Udah. Cuma gimana, sifat liar emang udah ada. Kenapa nggak minta sama abang keluarga gitu? Nggak, pasti nggak dapat. Diomelin dulu baru dapat. Tapi diomelin belum pasti dapat. Kayaknya kayak gitu. Aku udah sering minta ini hal kecil aja diomelin dulu. Ngasihnya lama dan nggak akan pernah juga dikasih kalau pokoknya nggak akan gitu. Makanya di situ wah, udah minta baik-baik nggak dikasih, dikata-katain, rasain lu gitu. Gua berbuat yang lain gitu. Oke, selanjutnya udah Ya. lupakanlah itu yang ini ya. Ya. Kita pengen tahu lagi nih tentang Pajar ya. Keluar dari situ, seluas apa Pajar ingin tahu tentang kehidupan pelangi? Apa makin liar dengan biasanya kan orang udah kejadian dari itu kan ada rasa yaudah deh stop deh gitu kan, stop deh nggak mau bikin keluarga was-was lagi Iya. atau apa gitu, atau mungkin malah menjadi-jadi. Malah menjadi-jadi sih sebenarnya. Tanpa dikontrol gitu ya. Aku juga kepengennya kayak orang punya gua punya gitu. Maksudnya dengan hal perbuatan kayak gitu gua ngasilin. Nah, Oke. gue dikasih sama itu orang, gue beli sesuatu yang gue pengen gitu. Karena cuma ngeliat dari jauh aja gitu, sesuatu barang yang gue pengen cuma ngeliat dari jauh. Dan orang itu ngasih uang, gue beliin yang sana, gue pamer sama temen-temen gue. Ini gue beli ini gitu. Gitu sebenarnya sih. Merajalelenya karena kebutuhan. Gue dikasih gitu, makanya mau. Nggak dikasih gue nggak mau. Oke. Tapi selama menjalani kehidupan kayak gini nggak pernah namanya pacaran Sama cowok enggak. Dan aku emang nggak mau juga. Nggak mau pacaran sama cowok. Risih sih sebenarnya pacaran sama cowok. Itu Agak rada-rada geli. Cuma kayak, Tapi kan Pajar kan pernah mencintai cinta pertama sama cowok. nah, pengennya sama yang gue cintain aja. Orang yang cinta sama gue nggak mau gue pacarin. Oke, intinya Pajar harus yang bisa mencintai. Tapi pernah nggak di fase-fase saat ini suka dengan orang? Sekarang Nah, ada. Oke. Terus seliar apa kita pengen tahu Hapo Channel tentang seksual Pajar? Udah ngelakuin apa aja di kehidupan pelangi ini? Jadi waktu itu sempat. Jadi dia nawarin gitu kan, ketemuan. Oke. Jadi dia kayak sama pacarnya gitu. Oh, itu udah pernah juga dilakuin? Udah. Oh my god. Ya aku kenalan sama si cowoknya. Facebook juga. Enggak Facebook lagi, ini udah akhir-akhir ini udah. Oke. Udah liar lah sekarang ini ya. Udah liar udah tahu sekarang ini. udah tahu enak lah. Udah ada tau enak. Jadi Oke. diajakin sama itu cowok. Terus kamu mau nggak sama pacar aku gitu? Aku cuma ngeliatin doang gitu. Oke. Aku cuma ngeliatin doang katanya kan. Kamu mau apa-apain cowok aku juga nggak apa-apa. Aku ngeliatin doang. Aku sama aja gitu. Pernah kayak gitu? Pernah. Kamu ingin pacarnya? Iya, di depan dia. Tapi Dan kan dia seneng. sorry, selama ini kan kalau kita flashback ke belakang kan kebanyakan Pajar jadi ceweknya. Nah itu makanya. Tapi bisa. Jadi Bisa sebenarnya. bisa juga. Bisa. Oke, jadi kamu nya dia deh tuh. Iya, di depan dia. Kayak nonton live gitu. Secara langsung gitu. Itu pernah kamu temuin orang seperti itu? Pernah. Fetis kali ya. Selanjutnya apa lagi? Nggak ada sih yang aneh-aneh. Palingan diajakin ke kebon juga pernah. Oke. Nggak, yang aneh-anehnya cuma gitu doang sih. Oke. Yang aneh-aneh yang di luar nalar nggak ada. Oh, kita outdoor yuk gitu, di atas jembatan layang yuk. Itu nggak ada. Masih normal-normal lah. Oke. Hapo Channel selanjutnya pengen tahu tentang percintaannya si Pajar. Dalam hidup Pajar pernah merasakan jatuh cinta berapa kali? Yang benar-benar jatuh cinta 1 kali sih sebenarnya.
Satu kali itu tadi teman Iya, teman benar. sekolah. Ya. Terus satu kali itu doang. Yang benar-benar setulus itu ya. Sampai sekarang ini timbul rasa cinta dengan orang. Kalau sekarang sih udah ngelupain, udah nggak mau nginget masa lalu yang sama dia gitu kan. Oke, iya. Terus sekarang kalau dibilang ada yang disuka nggak ada. Ada juga, ada. Tapi sama sekali nggak pernah pacaran. Nggak pernah. Kalau sama cowok pacaran, dalam istilah pacaran nggak pernah. Oke. Terus untuk selanjutnya nih ya, kita pengen tahu lagi Hopa Channel. Kita pengen tahu persentasenya dari sosok Pajar, berapa persen sukanya ya. Ini kita pengen tahu. Kan kamu kan bilang kan kamu biseksual, ya kan? Kita pengen tahu nih, ke cewek berapa persen, ke cowok berapa persen? Kalau untuk dipersenin, ke cowok 60%, ke cewek 40%. Oh. Jadi udah lebih ke cowok ya? Iya. Oke. Nah, selanjutnya lagi nih, kita pengen tahu seliar apa? Masih mau liar lagi nggak nanti sampai ke depan? Apa mau cari pasangan? Enggak. Kalau aku prinsip hidup aku udah ada sampai sini aja. Kalau untuk pasangan ke depan aku masih mau sama cewek. Masih. Mau punya keluarga harmonis, punya keluarga cemara ya. Oke. Masih mau sama cewek. Dalam hati kecil aku untuk pelabuhan terakhir aku sama cewek. Oke, jadi intinya Pajar ini one day suatu saat nanti masih pengen merubah, punya keluarga lah ya, pengen menikah, pengen punya anak gitu kan, mencoba untuk yakin bisa melupakan dunia Proses pelangi. sebenarnya, niat dan prosesnya. Kamu yakin kalau itu ya? masih ada niatan, terus prosesnya lanjut tapi nggak ada niat ya boro-boro sih sebenarnya. Pokoknya niat aja sebenarnya. Sebenarnya bisa dilawan itu sebenarnya. Lu mau fokusin kehidupan selanjutnya aja. Jangan sampai lu dibayang-bayangin sama hal-hal yang jahat di masa lalu, hal-hal yang liar lu yang di masa lalu, jangan dibayang-bayangin lagi. Anggap itu semuanya pelajaran gitu. Oke, kayaknya ini pinter ya. Yeah. Kita pengen tahu tanggapan kamu tentang dunia pelangi di Indonesia bagaimana? Tanggapan aku di dunia pelangi Indonesia, selagi lu tinggal di Indonesia, jangan coba open deh. Maksudnya jangan lu bersuara, karena kita tinggal di Indonesia ini punya norma dan aturan. Seliar-liarnya lo, open mindednya lo, kalau gua bisa nih memperjuangkan hak-hak gua gitu. Untuk saat ini menurut aku, untuk my opinion gitu kan, nggak akan bisa gitu. Kalau untuk di Indonesia ya, orang yang berkampanye ini segala macam gitu, kita punya aturan, kita punya norma, kita hidup di lingkungan yang nggak lu doang yang hidup gitu. Ya walaupun balik lagi nggak ngeganggu sih hidup gua gitu, tapi nggak akan selamanya lu bisa buka-bukaan tentang diri lu sebenarnya ke orang gitu. Lu harus benar-benar bisa menyimpan seserpihan lu gitu. Lu harus bisa nyimpan. Kalau selagi lu tinggal di Indonesia, lu nggak akan bisa open minded lah kalau tentang dunia pelangi gitu. Oke, ini detik-detik terakhir kita ya di pengunjung acara di channel. Kita berandai-andai, seandainya abang kamu lihat video ini atau keluarga kamu lihat video ini, apa yang kamu pengen keluarkan unek-unek kamu ke keluarga kamu saat ini? Contohnya gini, ya kasih ya. Sorry ya ma, sorry abang, ini hanya cuma sementara, cuma pengen mencari gimana lah gitu. Apa yang kamu rasakan saat ini? Seandainya keluarga kamu tahu kamu sekarang lebih kayak gimana gitu. Buat keluarga, buat orang tua aku termasuk mama, it's me gitu, just me, inilah aku gitu. Aku nggak bisa nutupin ini lagi karena apa? Karena aku udah dewasa, aku punya jalan hidup sendiri. Aku punya kehidupan yang akan 10 tahun lagi, 20 tahun lagi aku akan jalani. Jadi lambat atau cepat toh akan ketahuan juga siapa aku sebenarnya. Walaupun udah tahu ya keluarga aku, cuma aku sekarang mau buka-bukaan aja. Inilah aku dengan diri aku bangga menjadi diri aku sendiri. Aku pengen jadi orang yang berguna buat orang-orang lain sekitar aku, karena aku pengen jadi teman yang bisa dibanggain oleh teman aku gitu. Aku bisa berbuat baik ke orang lain gitu. Kalau dibilang
yang lain aku nggak ada sih sebenarnya. Cuma aku dalam hal ini aku minta maaf aja sih sebenarnya udah ngebebanin selama ini dengan tingkah dan perbuatan aku. Udah itu aja sih sebenarnya. Sorry aku potong. Sorry Fajar. Kamu masih sama keluarga nggak ditinggal saat ini? Tidak, aku tidak sama keluarga. Aku ngerantau di sini sendirian. Oke, selanjutnya kamu bilang kan one day pengen menikah lah, pengen punya keturunan. Benar. Oke. Nah, seandainya ada pasangan kamu nih, misalkan pasangan kamu, ya kita nggak tahu ya. Iya. Nah, seandainya ada pasangan kamu di depan, cewek yang mau nerima kamu apa adanya, gimana sih kamu pengen menunjukkan sikap ke pasangan kamu? Bisa nggak? Contohnya gini, kamu mau nggak nerima aku apa adanya begini, aku punya ini, coba. Aku sih sebenarnya kalau Buat pasangan ya. Ya untuk pasangan cewek aku nanti, istri aku nanti, aku bakal ceritain dari perjalanan aku lahir sampai aku bisa ketemu sama kamu. Jadi aku nggak bisa bohong-bohongin siapa diri aku, nggak bisa nutup-nutupin hal sekecil apapun, karena aku akan open minded sama kamu, aku akan terbuka sama kamu. Selagi kamu masih bisa menerima ketidaksempurnaan ini, aku akan bakalan terus ada di sisi kamu gitu. Aku kalau udah sayang sama orang, sayangnya bukan main-main gitu. Pokoknya buat nanti calon istri aku nanti, inilah aku gitu. Oke. Kamu sedih gak sih masuk ke dunia pelangi ini? Sedih lah. Sedih. Kamu bangga masuk ke dunia pelangi ini? Enggak. Sama sekali tidak. Karena dalam hati kecil aku pengen jadi laki-laki yang pada biasanya gitu. Oke, jadi ada kayak nggak ada belokan-belokan ke kiri dan ke kanan gitu. Aku pengennya jadi laki-laki yang nggak ada masuk ke dunia ini, normal-normal aja gitu sebenarnya. Aku pengennya hidup kayak gitu. Iya. Gitu. Cuma karena seandainya kamu dilahirkan kembali, kamu pengennya jadi cowok normal udah. Yes, bener. Aku pengen jadi cowok yang seutuhnya aja. Nggak ada terlibat dalam kasus ini itu berkeliaran di dunia ini itu gitu. Oke. Nah, kita pengen tahu lagi nih, udah ada prediksi nggak mau sampai kapan kamu menjalani kehidupan pelangi ini? Kalau untuk memprediksi nggak tahu sih sebenarnya, karena aku masih dalam proses mau berubah atau nggak, jalanin aja atau nggak gitu. Tapi kalau ditanya mau berubah nggak, mau, kita lihat aja prosesnya nanti ke depannya. Mudah-mudahan aku bisa dapat hidayah ya, dapat jalan yang benar gitu, dapat nggak kayak gini deh gitu. Pokoknya normal-normal aja gitu. Oke. Satu lagi pesan terakhir untuk abak kamu seandainya lihat video ini. Terima kasih udah ngelahirin anak yang penuh dengan luka, penuh dengan perjuangan, pengorbanan, bisa sampai sekuat dan seberjuang ini sendirian di kota orang. Terima kasih udah ngajarin aku betapa pentingnya ayah di dalam keluarga, karena di suatu saat nanti aku akan bakal jadi imam bagi anak-anak aku, dan aku gak akan mencontoh perilaku dan perbuatan ayah sih sebenarnya. Aku pengen jadi tulang punggung, bapak yang baik bagi anak-anak aku gitu. Jadi kalau untuk itu, terima kasih udah ngelahirin aku sekuat dan seberani ini sampai detik ini. Oke. Kayaknya seperti itu aja ya guys ya. Dari cerita dari sosok Fajar ya. Gitu, sangat luar biasa ya. Perjalanan hidup kamu deh ya, luar biasa ya. Tanpa sosok seorang abah, ayah gitu kan, bisa berjuang sampai detik ini, butuh banyak pengorbanan tubuh sampai darah mungkin atau apapun itu, tapi ya luar biasa ya. Dan kamu nggak sama sekali dendam dengan orang tua, karena kamu bilang tadi bagaimanapun itu tetap ayah kamu. Walaupun kamu tidak ada rasa, tidak udah terlanjur asing gitu. Asing, tapi kamu tetap mengakui itu ayah kamu kan? Iya benar. Oke. Ada pesan nggak untuk teman sebaya-baya kamu sesama pelangi? Ada nggak? Buat teman-teman yang udah punya rasa ke arah yang berbeda, contohnya lu cowok, lu suka sama cowok, sebelum terlanjur jangan deh, karena sekali lu mencoba, ini bagian sekali lu mencoba perbuatan yang
dilaknat Tuhan, lo bakalan keterusan. Jadi buat lo yang masih labil, masih bocil tapi pikirannya udah agak belain dari orang lain gitu, nggak suka sama cewek atau sebaliknya gitu, buat saran aja sih sebenarnya, jangan pernah coba-coba dunia yang seperti ini, karena ini dunia sangat kacau balau, liar, brutal banget nih dunia. Jangan pernah coba-coba. Udah itu aja. Jadi guys, kesimpulannya adalah dari Pajar, buat kalian semuanya subscribernya Hapo Channel, ya kita udah ini aja sih, kita ambil dari pelajaran dari sosok Pajar. Inilah sosok Pajar yang mungkin buat ibu-ibu di sana yang memiliki anak, terutama buat yang masih umur SMP. Iya. Ya dijagalah anak Anda gitu loh, dijagalah anak Anda, jangan sampai nanti terjadi lagi seperti Pajar. Ini pesan ya Bang, satu lagi buat orang tua. Sekurang-kurangnya anak kamu nanti, dan kamu yang punya anak sekarang, tolong dengerin apa yang mereka sampaikan ke kamu, tolong dengerin, karena tempat curahan hati dia itu hanya kamu, orang tua, ibu, bapak. Pokoknya mau cerita, mau ini segala macam, tolong didengerin, karena kalau dia udah nggak ada tempat berlindung, dia akan cari tempat berlindung yang lain. Pokoknya bagi orang tua yang zaman sekarang nih sibuk dengan dunia pekerjaannya ini segala macam, sempetin deh, nak gimana harinya, kamu baik nggak? Gimana perasaan kamu, sedih nggak, udah makan apa belum? Tolong diperhatiin anaknya, karena anak kalau udah nggak disayang sama orang tua lagi, nggak diperhatiin lagi, nggak ditanya-tanya sama orang tua lagi, anak akan mencari tempat kasih sayang yang lain. Contohnya kayak saya ya, karena nggak diperhatiin segala macam, makanya saya jadi cari tempat yang lain. Pokoknya keluhan anak itu didengar, apapun, sekecil apapun gitu, jangan dimarahin, jangan dibentak. Udah itu aja pokoknya, sayangin anakmu karena anak itu berharga bagi masa depan. Wow, luar biasa. Pesan buat ibu-ibu atau bapak-bapak atau siapapun yang ada di luar sana yang mempunyai anak. Jadi kayaknya udah diwakilin ya dari sosok Pajar. Jadi saya nggak perlu ngomong lagi, cuma ngomongan saya tambahin. Ambillah pelajaran yang positif dari sosok Pajar ini. Yang tidak positif ya buang-buang aja, anggap aja buat wanti-wanti nanti ke depannya buat anak-anak Anda di luar sana, jangan sampai terjadi lagi lah itu. Jadi tanpa berpanjang-panjang lagi, karena udah disampaikan langsung dari sosok Pajar, ambil yang positifnya, buang yang negatifnya. Udah dari konten ini saya mengucapkan terima kasih udah menonton di Hapo Channel. Buat subscribernya Hapo Channel, terima kasih buat kalian semuanya udah selalu stay tune di sini. Tunggu konten-konten berikutnya di Hapo Channel. Saya Heri, saya Fajar. Terima kasih udah menonton. See you. Bye bye.